Langit medan perang modern tidak lagi dipenuhi oleh duel ksatria, baja satu lawan satu. Ia dipenuhi oleh drone pengintai, artileri presisi, rudal anti-tank, dan sensor yang tak pernah tidur. Dalam kondisi seperti ini, banyak yang bertanya, apakah tank masih relevan? Dan jika ya, tank seperti apa yang bisa bertahan? Jawaban Rusia bukanlah tank masa depan yang penuh teknologi eksperimental. Jawaban mereka justru datang dari masa lalu. Sebuah platform tua yang dimodernisasi secara brutal, diproduksi secara konsisten, dan dilemparkan langsung ke garis depan. T-72B3M. Ini bukan cerita tentang keindahan desain. Ini cerita tentang perang industri. T-72B3M lahir dari satu kesadaran pahit. Perang modern tidak dimenangkan oleh satu sistem senjata unggulan, tetapi oleh kemampuan mempertahankan kekuatan tempur dari hari ke hari. Rusia menyadari bahwa membangun tank generasi baru dalam jumlah besar membutuhkan waktu, biaya, dan rantai pasok yang rapuh. Maka mereka memilih jalan lain, memperkuat apa yang sudah ada. Ribuan unit T-72 yang selama puluhan tahun disimpan di gudang bukanlah besi tua. Mereka adalah cadangan strategis. Dengan modernisasi yang tepat, tank-tank ini bisa kembali ke medan tempur sebagai ancaman nyata. T-72B3M bukan hasil satu lompatan teknologi, melainkan hasil akumulasi pelajaran dari medan perang nyata. Setiap lapisan baja tambahan, setiap blok era, setiap perubahan kecil pada sistem bidik, semuanya adalah respons terhadap ancaman yang benar-benar terjadi, bukan teori. Ketika orang mendengar istilah produksi skala besar, mereka sering membayangkan ribuan unit baru keluar dari pabrik setiap tahun. Tapi, dalam konteks perang modern, skala besar berarti sesuatu yang berbeda. Produksi T-72B3M bersifat kontinu, berulang, dan berkelanjutan. Setiap tahun, ratusan unit T-72 lama ditarik dari penyimpanan, dibongkar total, lalu dibangun kembali ke standar B-3M. Proses ini jauh lebih cepat dibanding membangun tank baru dari nol. Inilah keunggulan strategisnya. Waktu produksi lebih singkat, biaya lebih rendah. Logistik sudah matang, awak sudah familiar. Di medan perang, ini berarti satu hal, kehilangan bisa diganti. T-72B3M bukan sekadar T-72 lama dengan cat baru. Ia menerima peningkatan yang secara langsung memengaruhi peluang hidup dan daya bunuhnya. IRA Relic menggantikan sistem lama, memberikan perlindungan lebih baik terhadap hulu ledak tandem. Sensor bidik Sosna-U memberi kemampuan tempur malam dan cuaca buruk yang sebelumnya menjadi kelemahan fatal. Mesin yang lebih bertenaga mengimbangi bobot tambahan, menjaga mobilitas tetap relevan. Apakah ini membuat T-72B3M kebal? Tidak, namun ia menjadi cukup kuat untuk bertahan dan cukup mematikan untuk terus digunakan. Dan dalam perang modern, cukup seringkali berarti menang. Di Ukraina, T-72B3M tidak digunakan sebagai tank duel klasik. Ia beroperasi sebagai bagian dari sistem tempur gabungan, bergerak dengan infanteri, dilindungi oleh IW, dan didukung artileri. Tank ini sering beroperasi dari posisi tertutup, menembak dari jarak menengah, lalu berpindah. Ia bukan predator tunggal, melainkan bagian dari kawanan. Ketika satu jatuh, yang lain tetap bergerak.
Disinilah perbedaan filosofi terlihat jelas. Barat sering menekankan kualitas individual platform. Rusia menekankan ketahanan sistem secara keseluruhan. Setiap T-72B3M mungkin bukan tank terbaik di dunia, tapi ratusan T-72B3M yang tersedia terus-menerus menciptakan tekanan yang konstan. Musuh tidak hanya harus menghancurkan satu tank, mereka harus menghancurkan alur produksi dan modernisasi. Dan itu jauh lebih sulit selama pabrik terus bekerja, selama stok lama masih ada, dan selama kru masih bisa dilatih. T-72B3M akan terus muncul di medan perang. Ini bukan tentang kejutan teknologi, ini tentang ketekunan industri. Ada efek psikologis yang jarang dibahas. Ketika pasukan tahu bahwa kendaraan yang mereka gunakan mudah diganti, tekanan mental berkurang. Ketika komandan tahu bahwa kehilangan hari ini bisa diganti bulan depan, keputusan taktis menjadi lebih berani. Sebaliknya, menghadapi musuh yang seolah tidak pernah kehabisan alat tempur menciptakan kelelahan mental. Setiap kemenangan terasa sementara. Inilah kekuatan tersembunyi T-72B3M. Ia melelahkan lawan secara perlahan. Rusia memang memiliki T-90M. Mereka bahkan memiliki T-14 Armata. Tapi, kedua platform itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan T-72B3M dalam waktu dekat. T-72B3M adalah tulang punggung, bukan ujung tombak eksperimental. Ia dirancang untuk diproduksi, diperbaiki, dan digunakan dalam jumlah besar. Dalam perang panjang, peran ini jauh lebih penting daripada simbol supremasi teknologi. T-72B3M adalah pengingat keras bahwa perang modern tidak selalu dimenangkan oleh yang paling canggih, tetapi oleh yang paling siap menghadapi kenyataan. Ia bukan tank masa depan, ia bukan legenda baru, ia adalah mesin kerja perang. Dan selama produksi serta modernisasi terus berjalan, selama gudang masih menyimpan kerangka baja lama yang bisa dihidupkan kembali, T-72B3M akan tetap menjadi bagian dari medan perang modern. Bukan sebagai simbol, tetapi sebagai realitas yang tak bisa diabaikan.